Namo Buddhaya teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hukum dalam agama Buddha. Pertama-tama akan saya bacakan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada JC Caroline, lalu ada Luisa Cleo, lalu ada Stefani Lasanawang, lalu ada Michael Chiawan, lalu ada Rudy Chandra, Stephen Wilson Fernando, dan saya Winsnofri Chandra. Pengertian hukum dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, pengertian hukum merujuk pada prinsip-prinsip moral dan ajaran spiritual yang bertujuan untuk mengarahkan individu ke jalan kebajikan dan kebahagiaan batin. Hukum dalam konteks agama Buddha bukanlah aturan yang dipaksakan oleh kekuasaan eksternal, tetapi merupakan pedoman yang dipahami dan dijalani dengan kesadaran penuh oleh setiap individu. Tujuannya adalah untuk membantu manusia menghindari penderitaan, mencapai kedamaian, dan memperoleh pencerahan. Kriteria hukum dalam agama Buddha lebih mengacu pada pedoman moral, etika, dan prinsip universal yang mengatur kehidupan umat Buddha dalam rangka mencapai tujuan spiritual tinggi, yaitu nirwana atau pencerahan. Hukum dalam konteks ini adalah hukum yang bersifat internal dan mengatur perilaku individu. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berada di bawah hukum alam semesta yang tak terhindarkan, yang mencakup hukum-hukum seperti karma atau sebab akibat dan dhamma kebenaran universal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa kriteria hukum atau pedoman dasar dalam agama Buddha. Yang pertama itu 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. 4 kebenaran mulia adalah inti dari ajaran Buddha dan dapat dilihat sebagai prinsip dasar yang mengarahkan umat Buddha dalam kehidupan mereka. Seperti yang pertama itu dukkha, kebenaran tentang penderitaan, itu tuh segala bentuk ketidakpuasan dan penderitaan yang ada dalam kehidupan. Terus yang kedua itu samudaya, kebenaran tentang asal mula penderitaan, yaitu keinginan atau nafsu yang menyebabkan penderitaan. Yang ketiga itu nirodha, kebenaran tentang berhentinya penderitaan. Itu tuh dengan cara menghapuskan keinginan dan kebodohan. Lalu manga, kebenaran tentang jalan menuju berakhirnya penderitaan yang dikenal sebagai jalan tengah, yang terdiri dari 8 praktek. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria hukum. Nomor 2, jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Mangga. Jalan mulia berunsur 8 adalah panduan praktis bagi setiap individu untuk mencapai pencerahan dan kebebasan dari penderitaan. 8 unsur jalan ini terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Pandangan benar yakni pemahaman yang benar-benar tentang 4 kebenaran mulia. Pikiran benar nilai yang baik dan tidak terikat pada nafsu. Ucapan benar berbicara jujur, tidak menipu dan tidak berkata kasar. Penghidupan benar memilih pekerjaan yang tidak merugikan makhluk hidup. Perbuatan benar bertindak dengan cara yang tidak menyakiti makhluk hidup. Usaha benar berusaha untuk menumbuhkan pikiran positif dan menghindari pikiran negatif. Perhatian benar mempertahankan kesadaran akan tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena di sekitar. Konsentrasi benar memperkuat kemampuan untuk berkonsentrasi dan bermeditasi untuk mencapai ketenangan batin. 3. Hukum karma. Karma dalam Buddha mengacu pada hukum sebab akibat, di mana setiap tindakan akan membawa hasil yang setimpal. Karma terdiri dari 3 aspek penting, yaitu 1. Karma tubuh atau karma. Tindakan fisik yang dilakukan seseorang baik atau buruk, seperti membantu sesama atau melukai makhluk lain. Yang kedua, karma ucapan atau vaci karma, ucapan yang keluar dari mulut seseorang, ucapan yang benar baik dan jujur menghasilkan karma positif, sementara ucapan yang menyakitkan atau menipu menghasilkan karma negatif. Yang ketiga, karma pikiran atau manokarma, pikiran dan niat yang dimiliki seseorang. Pikiran positif yang menghasilkan dampak baik, sementara pikiran negatif menambah beban karma buruk. 5 sila untuk umat awam. 5 sila adalah aturan dasar yang menjadi pedoman moral bagi umat awam dalam agama Buddha. Kelima sila ini adalah 1. Tidak membunuh makhluk hidup, seperti menghormati kehidupan semua makhluk, baik manusia maupun hewan, dan menghindari tindakan menyakiti atau membunuh. 2. Tidak mencuri, seperti menghormati
hak milik orang lain, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ketiga, tidak berbuat asusila, seperti menghindari perilaku seksual yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. 4. Tidak berbohong, menghindari ucapan yang menipu, menyakitkan, atau memfitnah orang lain. Dan yang terakhir, tidak mengonsumsi minuman yang memabukkan, seperti menghindari zat-zat yang dapat mengaburkan kesadaran dan mengganggu penilaian moral. 3 ciri dasar eksistensi. Buddha mengatakan 3 ciri dasar yang mengatakan kondisi alam semesta dan kehidupan manusia. 1. Anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu di mana dunia bersifat sementara dan berubah. 2. Dukkha, ketidakpuasan penderitaan yang mengicu pada pengalaman manusia yang tidak pernah sepenuhnya memuaskan. 3. Anatta, ketidakkekalan atau menyatakan bahwa tidak ada aku atau diri yang tetap dan abadi, semuanya bersifat saling bergantung dan berubah. 6. Hukum universal. Dharma adalah hukum atau kebenaran universal yang mengatur alam semesta. Dharma tidak hanya mengicu pada ajaran-ajaran Buddha, tetapi juga prinsip-prinsip universal yang mengatur segala sesuatu, termasuk dalam hukum alam dan etika yang harus diikuti oleh umat Buddha. Hal ini, Dharma berfungsi sebagai pedoman hidup dan hukum moral yang tinggi. Selanjutnya, 7 kesadaran dan meditasi vipassana atau samatha. Praktik meditasi dalam agama Buddha bertujuan untuk mengembangkan kesadaran atau sati dan konsentrasi samadhi yang pada gilirannya mengarah pada pencerahan. Ada 2 jenis meditasi utama. Samatha, meditasi konsentrasi untuk mengembangkan konsentrasi pikiran. Vipassana, meditasi wawasan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sifat sejati dari segala sesuatu yang ketidakkekalan anicca, penderitaan, duka, dan ketidakakuan anatta. Selanjutnya, sarana pelindungan Triratna. Triratana adalah 3 yang menjadi sumber pelindung spiritual bagi umat Buddha. Sang Buddha sebagai guru dan pencerahan. Dhamma, ajaran Buddha yang memandu umat untuk mengatasi penderitaan. Sangha, komunitas monastik, biksu dan biarawati yang menjaga dan meneruskan ajaran Buddha. Tujuan hukum. Dalam agama Buddha, tujuan hukum berhubungan dengan pencapaian kebahagiaan sejati, pembebasan dari penderitaan, dan perkembangan spiritual individu. Meskipun tidak ada sistem hukum yang kaku seperti dalam tradisi agama, konsep hukum dalam agama Buddha lebih merujuk pada prinsip-prinsip moral dan ajaran yang membimbing umat untuk hidup dengan bijaksana, mengurangi penderitaan, dan mencapai pencerahan. Hukum mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum merupakan lembaga sosial yang menentang segala bentuk penindasan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu apa yang harus dilakukan umat Buddha terhadap hukum yang ditetapkan. Agama Buddha mengenal, mengajarkan, dan menganjurkan agar umatnya tunduk pada hukum. Barang siapa bekerja sesuai hukum, maka akan berada di tempat yang pasti dan aman. Lalu, barang siapa bekerja menyimpang dari hukum, maka akan menjadi korban keadaan. Terdapat 3 jenis hukum, yaitu hukum adat, hukum negara, dan hukum dharma atau hukum alam. Baik, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, secara keseluruhan, hukum dalam agama Buddha adalah serangkaian pedoman, etika, moral, dan ajaran yang mengarahkan individu menuju pencerahan dengan mengatasi penderitaan dan mengembangkan kualitas batin yang luhur, seperti kebijaksanaan, kasih sayang, dan konsentrasi. Pentingnya pemahaman karma, dhamma, serta praktik moral dan meditasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan abadi dan pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Soti untuk Namo Buddhaya.